Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat menghadiri acara seminar Saudara Fani Linda Sofia pada hari ini. Salawat beserta salam tak lupanya kita kirimkan kepada Nabi kita yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang terhormat, Ibu Rahma, selaku kontributor 1. Yang terhormat, Nur Asti Umi Kalsum, Ibu Nur Asti Umi Kalsum, selaku kontributor 2. Yang terhormat, Ibu Fitri Wahyuni, selaku dosen pembimbing. Dan kepada peserta seminar yang telah menyempatkan hadir pada pagi hari ini. Baiklah, pada hari ini, Kamis, tanggal 19 Mei 2022, Saudara Fani Linda Sofia akan melaksanakan seminar proposal dengan judul Peningkatan Hasil Belajar Peserta Didik pada Pembelajaran Tematik Terpadu dengan Model Discovery Learning di kelas 4 SD Negeri 19 Ambacang Anggang, Kabupaten Pasaman. Langsung saja kepada Saudari Fani Linda Sofia untuk mempresentasikan proposalnya. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih sebelumnya saya ucapkan kepada para dosen penguji dan dosen pembimbing yang sudah berkenan hadir, dan terima kasih kepada teman-teman saya yang sudah hadir untuk menyaksikan serta mendukung saya pada seminar kali ini. Baiklah, perkenalkan nama saya Fani Linda Sofia dengan NIM 19129297. Saya dari jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Padang. Baiklah, judul proposal saya yaitu Peningkatan Hasil Belajar Peserta Didik pada Pembelajaran Tematik Terpadu dengan Model Discovery Learning di kelas 4 SD Negeri 19 Ambacang Anggang, Kabupaten Pasaman. Baiklah, bab pertama yaitu pendahuluan. Latar belakang masalah. Pendidikan menjadi hal yang penting dalam kehidupan. Pendidikan yang berkualitas tentunya melibatkan peserta didik secara aktif, inovatif, dan kreatif belajar serta mengarahkan terbentuknya nilai-nilai yang dibutuhkan siswa dalam menjalankan kehidupan. Dengan perkembangannya zaman pemerintahan, terus berupaya dalam meningkatkan pendidikan, salah satunya dengan penyempurnaan dan perubahan kurikulum menjadi kurikulum 2013. Perubahan-perubahan kurikulum yang dilakukan diharapkan mampu menjawab tantangan di masa yang akan datang dan dapat memberikan perubahan model pembelajaran yang dapat membuat siswa mengembangkan kreativitas seluas-luasnya. Kurikulum 2013 lebih menekankan pada aspek kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan secara terpadu. Ketiga aspek tersebut merupakan tujuan yang harus dikuasai siswa dalam pembelajaran. Berdasarkan observasi yang dilakukan di kelas 4 SD Negeri 19 Ambacang Anggang, penulis menemukan beberapa permasalahan sebagai berikut. Selanjutnya, aspek pelaksanaan pembelajaran. Yang pertama, guru belum terlihat melakukan perencanaan pembelajaran yang matang.
Yang kedua, guru belum melaksanakan penggunaan RPP di dalam pelaksanaan proses pembelajaran. Yang ketiga, RPP yang disiapkan hanya mengacu kepada RPP yang ada pada buku guru dan tambahan dari sumber internet. Yang keempat, pembelajaran masih berpusat pada guru, sehingga peserta didik kurang terlibat aktif dalam pembelajaran. Yang kelima, guru kurang memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk berdiskusi dalam kelompok. Yang keenam, pembelajaran belum memberikan pengalaman langsung kepada peserta didik di mana guru kurang melibatkan peserta didik dalam proses pemecahan masalah yang nyata di sekitarnya. Yang ketujuh, guru kurang memotivasi peserta didik dalam belajar. Selanjutnya, dampak pada peserta didik. Yang pertama, peserta didik kurang terlibat aktif dalam pembelajaran. Yang kedua, peserta didik cepat merasa bosan karena kurangnya inovasi dan dalam pembelajaran. Yang ketiga, peserta didik lebih banyak menerima pembelajaran tanpa mengembangkan kreativitasnya masing-masing. Yang keempat, peserta didik kurang mendapatkan konsep pembelajaran yang matang. Yang kelima, peserta didik lebih senang mengobrol dengan teman daripada memperhatikan pembelajaran. Yang keenam, peserta didik lebih banyak menghafal materi pembelajaran daripada mengembangkan. Yang selanjutnya solusi. Model discovery learning. Model discovery selanjutnya yaitu solusi. Model discovery learning. Model discovery learning ini memiliki banyak keunggulan sehingga dalam pengaplikasiannya nanti akan sangat bermanfaat untuk digunakan. Salah satunya mengubah suasana kelas yang tadinya pasif menjadi aktif. Selanjutnya, rumusan masalah. 1. Bagaimanakah rencana pelaksanaan pembelajaran untuk meningkatkan hasil belajar siswa dengan menggunakan model discovery learning pada pembelajaran tematik terpadu bagi siswa kelas 4 di SDN 19 Ambacang Anggang. Yang kedua, bagaimanakah pelaksanaan pembelajaran untuk meningkatkan hasil belajar siswa dengan penerapan model discovery learning pada pembelajaran tematik terpadu bagi siswa kelas 4 di SDN 19 Ambacang Anggang. Yang ketiga, bagaimanakah peningkatan hasil belajar peserta didik dengan penerapan model discovery learning pada pembelajaran tematik terpadu bagi siswa kelas 4 di SDN 19 Ambacang Anggang. Selanjutnya yaitu tujuan penelitian. 1. Rencana pelaksanaan pembelajaran untuk meningkatkan hasil belajar siswa dengan menggunakan model discovery learning pada pembelajaran tematik terpadu bagi peserta didik kelas 4 di SDN 19 Ambacang Anggang. Yang kedua, pelaksanaan pembelajaran untuk meningkatkan hasil belajar siswa dengan menggunakan model discovery learning pada pembelajaran tematik terpadu bagi peserta didik kelas 4 di SDN 19 Ambacang Anggang. Yang ketiga, peningkatan hasil belajar siswa dengan penerapan model discovery learning pada pembelajaran tematik terpadu bagi peserta didik kelas 4 di SDN 19 Ambacang Anggang. Selanjutnya yaitu manfaat penelitian. Yang pertama, secara teoritis, memberikan sumbangan pemikiran bagi pembelajaran tematik terpadu di SDN 19 Ambacang Anggang sesuai dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat. Yang kedua, secara praktis. Yang pertama, bagi peneliti menambah wawasan, pengalaman, dan pengetahuan dalam melaksanakan atau menyajikan pembelajaran tematik terpadu khususnya pada kelas 4 dengan menggunakan model discovery learning di SDN 19 Ambacang Anggang.
2. Bagi guru sebagai masukan pengetahuan dalam memahami baik secara teoritis maupun praktis dalam melaksanakan pembelajaran tematik terpadu yang kreatif dan inovatif khususnya pada kelas 4 dengan menggunakan model Discovery Learning di SDN 19 Ambacang Anggang. 3. Bagi pembaca dapat dijadikan sebagai penambahan wawasan dan bahan pertimbangan untuk tugas-tugasnya. Yang keempat, bagi sekolah dapat memberi masukan tentang perlunya peningkatan kemampuan guru, terutama dalam pembelajaran tematik terpadu, khususnya pada kelas 4, dengan menggunakan model Discovery Learning. Bab kedua yaitu kajian teori dan kerangka teori. Kajian teori yang terdiri dari hasil belajar, hakikat model Discovery Learning, hakikat pembelajaran tematik terpadu, hakikat rencana pelaksanaan pembelajaran tematik terpadu dengan menggunakan model Discovery Learning. Selanjutnya, hasil belajar yang terdiri dari pengertian hasil belajar dan jenis-jenis hasil belajar. Selanjutnya, hakikat model Discovery Learning yaitu terdiri dari pengertian model Discovery Learning, langkah-langkah model Discovery Learning, kelebihan model Discovery Learning. Selanjutnya, hakikat pembelajaran tematik terpadu yang terdiri dari pengertian pembelajaran tematik terpadu, karakteristik pembelajaran tematik terpadu, tugas dan fungsi pembelajaran tematik terpadu. Selanjutnya, hakikat rencana pelaksanaan pembelajaran yang terdiri dari pengertian RPP, fungsi RPP, langkah-langkah penyusunan RPP. Selanjutnya yaitu kerangka teori peningkatan hasil belajar peserta didik pada pembelajaran tematik terpadu dengan menggunakan model Discovery Learning. Hasil belajar peserta didik pada pembelajaran tematik terpadu kelas 4 SDN Negeri 19 Ambacang Anggang, Kecamatan Lubuk Sikapiang, Kabupaten Pasaman masih rendah. Yaitu terdiri dari perencanaannya, 1. Merencanakan jadwal penelitian, 2. Mengkaji kurikulum tematik terpadu kelas terpadu 2013, merencanakan RPP, yang keempat, memilih media, yang kelima, membuat LKPD, yang keenam, lembar penilaian yang terdiri dari RPP, guru, dan siswa. Pelaksanaannya, langkah-langkah pembelajaran model Discovery Learning, yaitu yang terdiri dari 1. Pemberi rangsangan, 2. Identifikasi masalah, 3. Pengumpulan data, 4. Pengolahan data, 5. Pembuktian, 6. Menarik kesimpulan. Dan selanjutnya yaitu penilaian. Hasil belajar yang terdiri dari 3 yaitu 1. Sikap, yang kedua pengetahuan, yang ketiga keterampilan. Hasil belajar dalam pembelajaran tematik terpadu dengan menggunakan model Discovery Learning di kelas 4 SDN Negeri 19 Ambacang Anggang, Kecamatan Lubuk Sikapiang, Kabupaten Pasaman meningkat. Bab yang ketiga yaitu metode penelitian. Yang pertama yaitu setting penelitian. Tempat penelitian. Penelitian ini akan dilaksanakan di SD Negeri 19 Ambacang Anggang, Kabupaten Pasaman. Subjek penelitian yaitu subjek dalam penelitian ini adalah guru dan peserta didik kelas 4 semester 2 SDN Negeri 19 Ambacang Anggang, Kecamatan Lubuk Sikapiang, Kabupaten Pasaman. Jumlah peserta didiknya adalah 24 orang yang terdiri dari 11 orang laki-laki dan 13 orang perempuan. Waktu dan lamanya penelitian. Penelitian ini akan dilaksanakan di semester 2 tahun ajaran 2022. Yang kedua yaitu rancangan penelitian. Yang pertama, pendekatan dan jenis penelitian.
Pendekatan penelitian yang digunakan yaitu pendekatan kualitatif dan pendekatan kuantitatif. Jenis penelitian yaitu penelitian tindakan kelas atau PTK. Yang kedua, alur penelitian. Alur penelitian tindakan kelas yaitu hasil belajar peserta didik masih rendah. Siklus satunya yaitu tindakan dan pengamatan, refleksi, belum. Siklus 2 yaitu perencanaan. Yang ketiga yaitu prosedur penelitian yang terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi. Yang selanjutnya yaitu teknik pengumpulan data dan instrumen penelitian. Teknik pengumpulan data yaitu yang terdiri dari observasi, dokumentasi, jurnal, wawancara, dan tes. Instrumen penelitian yang terdiri dari lembar observasi, lembar jurnal, lembar wawancara, dan lembar tes. Teknik analisis data, yaitu analisis data kuantitatif adalah analisis hasil belajar peserta didik berupa angka. Yang kedua, analisis data kualitatif, yaitu analisis data berupa informasi berbentuk kalimat. Yang selanjutnya yaitu teknik analisis data. Dalam Kemendikbud 2016, menghitung presentasi hasil pengetahuan dan keterampilan belajar dilakukan dengan rumus sebagai berikut, yaitu nilai sama dengan jumlah skor yang diperoleh dibagi jumlah skor maksimal dikali 100%. Dengan kriteria taraf keberhasilan dapat ditentukan sebagai berikut, yaitu B sangat baik dengan nilai 90, SB sangat baik dengan nilai 90, B baik dengan nilai 80, C cukup dengan nilai 70, dan PB perlu pertimbangan yaitu kurang dari 70. Baiklah, sekianlah penampilan proposal dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Saudari Fanny Linda Sofia. Selanjutnya, dipersilakan kepada peserta seminar untuk memberi pertanyaan yang berkaitan dengan proposal ini. Baiklah, sepertinya tidak ada. Selanjutnya, masukan dan saran dari Ibu Rahma sebagai kontributor 1 yang telah waktu dan tempat dipersilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktu kepada saya untuk menyampaikan pendapat mengenai seminar proposal yang terlaksana pada pagi hari ini. Saya akan mengomentari mengenai pengutipan di mana coba Anda analisa lagi halnya mengenai pengutip yang lebih dari 40 kata, kemudian kata Anda itu di blok, dan apabila kata kurang dari 40 kata, baru diberi tanda kutip. Hanya itu saja yang dapat saya komentari. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih diucapkan kepada Ibu Rahma selaku kontributor 1 yang telah memberikan masukan dan saran untuk perbaikan proposal ini. Selanjutnya, masukan dan saran dari Ibu
Nur Asti Umi Kalsum selaku kontributor 2. Waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya. Saya sendiri setuju dengan pendapat dari kontributor 1. Harus diperhatikan lagi cara mengutipnya. Itu saja. Terima kasih. Terima kasih kepada Ibu Nur Asti Umi Kalsum selaku kontributor 2 yang telah memberikan masukan dan saran untuk perbaikan proposal ini. Selanjutnya, masukan dan saran dari Ibu Fitri Wahyuni selaku dosen pembimbing. Kepada Ibu, waktu dan tempat. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Dan juga terima kasih kepada kontributor 1 dan kontributor 2 yang telah memberikan saran dan masukannya. Dan diperbaiki lagi ya, Nanda, Fani. Baik, Bu. Ya, sekianlah dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Ibu Fitri Wahyuni selaku dosen pembimbing atas masukan dan sarannya terhadap perbaikan proposal ini. Demikianlah seminar proposal Fani Linda Sofia pada hari ini. Saya Hafifah Suherni sebagai moderator, maaf atas segala kesalahan. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih dan kita akhiri dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.